Siapa bilang mimpi cuma ada di tidur? Anthony Gordon buktikan kalau mimpi bisa jadi kenyataan, bahkan sampai ke markas besar Barcelona. Pindahnya Gordon ke Catalonia ini bukan sekadar urusan tukar kemeja dari Liga Inggris ke Liga Spanyol. Ini cerita panjang perjalanan cowok yang dari dulu ngebet banget main di Camp Nou dan akhirnya resmi mewujudkan cita-citanya. Perjalanan karirnya juga nggak lurus-lurus aja loh. Mulai dari lingkungan Liverpool, tumbuh besar bareng Everton, lalu namanya melejit jadi idola di Newcastle, dan sekarang dia mendarat di Barcelona yang lagi masa kebangkitan di bawah arahan Hansi Flick. Terus, emang apa sih spesialnya Gordon sampai Barca ngotot ngambil dia? Jelas bukan cuma buat nambah-nambahin daftar nama pemain sayap doang ya. Tim ini lagi butuh tenaga segar, sosok yang berani nyerang, lari kencang, dan bikin bek lawan langsung deg-degan dari menit awal. Nah, Gordon adalah definisi pas dari semua itu. Waktu masih di Newcastle, Gordon itu dikenal sebagai pemain yang energinya nggak ada matinya. Beda sama pemain sayap tipe santai nunggu bola datang, dia itu tipe pemburu bola. Dia ngejar terus, ngetekan habis-habisan ke bek lawan, nyerong dari sisi kiri, dan pinter banget bikin pertahanan musuh jadi kacau balau. Coba bayangin deh, energi liar kayak gini dimasukin ke dalam mesin permainan Barcelona. Di depan udah ada Lamine Yamal yang makin dewasa dan tajam, ditambah Rafinha yang gak ada matinya bikin bahaya, ditambah lagi gaya main Hansi Flick yang mewajibkan semua pemain terus bergerak. Waduh, serangan Barca bisa makin gila dan susah ditebak arahnya nih. Yang bikin makin keren, Gordon datang bukan cuma bawa badan doang. Dia udah belajar bahasa Spanyol dari jauh-jauh hari loh. Dia sadar betul, main di Barcelona itu bukan main di tempat biasa. Tekanan gede, sejarah panjang, dan ekspektasi fans itu setinggi langit. Dia siap mental dan siap beradaptasi. Ditambah lagi dia udah dapat bekal spesial dari temennya, Marcus Rashford. Iya, Rashford udah kasih bocoran soal suasana ruang ganti, kualitas pemain, sampai gimana rasanya hidup di kota Barcelona. Jadi Gordon datang udah lengkap, siap teknik, siap mental. Sekarang pertanyaannya cuma satu, Gordon bisa langsung nyambung nggak ya sama ritme main Barca? Kalau dia cepat ngehayamkan gaya main tim, dijamin dia bakal jadi senjata rahasia yang mematikan. Bukan cuma jadi pelari cepat di pinggir lapangan, tapi jadi mesin tekanan baru yang bikin Barca makin ganas. Buat Barcelona, ini bukan transfer biasa. Ini tanda kalau proyek Hansi Flick makin oke dan udah mulai bikin pemain-pemain top dari liga paling keras sedunia nengok ke arah Camp Nou. Kalau Pep Guardiola udah angkat jempol dan bilang keren, berarti emang beneran keren banget tuh. Dunia sepak bola pasti langsung pasang kuping deh kalau legenda hidup ini udah buka suara soal Barcelona. Kenapa omongan Pep ini berat banget bobotnya? Ya iyalah, dia bukan orang asing buat Barca. Dulu dia pemain kebanggaan, terus jadi pelatih yang bawa Barcelona ke puncak kejayaan dengan gaya main yang dianggap terindah sepanjang masa. Jadi kalau dia sekarang lihat Barcelona dan bilang tim ini makin oke, itu bukan sekadar pujian basa-basi, tapi apresiasi tulus dari ahlinya. Dan emang bener, Barcelona di tangan Hansi Flick rasanya beda banget deh sama masa-masa sebelumnya. Dulu mungkin cuma andalkan nama besar doang, tapi sekarang tim ini udah punya wajah dan karakter main yang jelas banget. Tekanan ke musuh makin cepat, serangan makin langsung nembak ke gawang, pemain-pemain mudanya berani banget ambil resiko, dan yang paling kerasa, rasa percaya diri udah balik lagi nempel banget di badan para pemain. Gaya main Flick, nggak ada istilah aman-aman aja. Dia ngajarin anak asuhnya buat main berani. Garis pertahanan dinaikin tinggi banget, penyerang disuruh rajin ngejar bola kemana aja, gelandang harus cepat mikir dan ngoper. Resikonya emang ada sih, kadang bikin deg-degan kalau sampai kebobol serangan balik. Tapi ya itu, harga mati buat main agresif. Flick nggak mau Barca cuma nunggu lawan salah, dia maunya Barca yang memaksa lawan buat salah terus. Pujian Pep makin berarti karena dia ngerti betul standar tinggi Barcelona. Di sini nggak cukup cuma menang doang, tapi harus menang dengan gaya dan cantik. Dan pelan-pelan tapi pasti, Flick mulai berhasil balikin rasa itu lagi ke permainan tim. Ada satu pesan penting dari Pep juga nih, Barca jangan sampai terlalu terobsesi sama Liga Champions aja ya. Juara Liga dalam negeri itu sama pentingnya, di sanalah ketahanan dan konsistensi tim beneran diuji. Dan musim ini Barca udah nunjukin kalau mereka sanggup ngasah taringnya dari pekan ke pekan. Di bawah Flick, bibit muda dapat panggungnya. Lamine Yamal makin bersinar, Rafinha makin jadi andalan, Joan Garcia jadi benteng yang bikin tenang, ditambah Anthony Gordon yang datang bawa energi baru.
Jadi pas Pep sampai kagum dan ngaku tim ini keren, itu kayak sinyal hijau kalau Barcelona lagi jalan di jalur yang bener banget. Belum sempurna 100% sih, tapi arahnya udah kelihatan banget. Barca sekarang nggak cuma ngoceh soal masa lalu, mereka lagi bangun masa depan yang bikin mata semua orang melek-melek. Gak cuma makin ganas di lapangan, di luar lapangan pun nama Barcelona lagi naik kelas banget nih. Harganya melesat tinggi, makin berkilau lagi mereknya. Kabar terbaru bilang kalau nilai total klub Barca sekarang udah tembus angka gila, sekitar 5,92 miliar euro. Atau kalau dirupiahin, itu setara lebih dari 103 triliun rupiah. Pertumbuhannya dalam setahun terakhir aja tembus 33%, angka yang luar biasa gede banget. Coba ingat-ingat deh, beberapa tahun lalu nama Barcelona sering banget disandingkan sama masalah keuangan, utang menumpuk, drama gaji pemain, sampai pusing mikirin kondisi dompet klub. Dulu fans sering tarik napas panjang dengar kabar keuangan, tapi sekarang ceritanya udah berubah 180 derajat. Sekarang, Barcelona udah mulai kuat lagi punggungnya. Di lapangan mainnya makin percaya diri, di pasar transfer pemain-pemain bintang dunia udah mulai ngelirik lagi ke Camp Nou, dan di mata pebisnis, merek Barca itu lagi laku banget dan punya daya tarik dahsyat. Ini poin penting banget loh. Di sepak bola zaman sekarang, jadi klub besar itu nggak cukup cuma punya sejarah doang. Harus punya kekuatan uang, daya tarik dunia, dan rencana masa depan yang meyakinkan. Dan sekarang Barca lagi nyusun ulang ketiga hal itu dengan rapi banget. Kedatangan Anthony Gordon itu salah satu bukti jelasnya. Pemain dari Liga Inggris mau pindah karena ngelihat rencana masa depan Barca itu jelas dan keren. Belum lagi kabar Bernardo Silva yang dikabarkan juga buka peluang gabung, asal tahu posisi dan perannya bakal jelas. Wajar sih, pemain kelas dunia nggak mau datang cuma jadi pajangan doang, mereka mau jadi bagian penting. Cerita Alejandro Balde juga nggak kalah keren loh, padahal ada klub raksasa lain yang kepingin banget diajak pindah, tapi Balde milih tetap betah dan percaya sama proyek Hansi Flick. Ini sinyal paling kencang, kalau bibit muda terbaik milih bertahan, berarti suasana di dalam tim dan rencana klub itu udah dipercaya banget. Barcelona itu kayak rumah gede yang sempat rusak kena badai hebat. Emang ada bagian yang masih mesti dibenerin, tapi sekarang lampu-lampunya udah nyala terang lagi. Orang-orang udah mulai berdatangan lagi, suaranya udah rame lagi, dan dari luar bangunan itu kelihatan kembali megah dan gagah banget. Kenaikan harga nilai klub ini bukan cuma soal angka-angka bisnis. Ini bukti kalau nama Barcelona udah balik dipercaya lagi sama pasar, sama pemain, sama fans, dan sama seluruh dunia sepak bola. Resmi, sudah. Lamine Yamal dinobatkan jadi pemain terbaik La Liga musim 2025,2026. Dan jujur aja deh, ada yang kaget nggak sih? Pasti nggak kan? Masih sangat muda, tapi cara main Yamal udah kayak pemain senior yang udah makan asam garam sepak bola bertahun-tahun. Dia bukan lagi sekadar dibilang bakat masa depan, dia udah jadi bintang masa kini. Pemain yang satu ini emang punya kuasa buat ngubah jalan pertandingan sendirian dan bikin bek lawan mikir 1000 kali sebelum berani maju ninggalin posisi. Lihat aja catatan statistiknya, gila banget deh. Musim ini dia cetak 16 gol dan kasih 11 bantuan gol cuma di ajang Liga Spanyol aja. Angka segitu udah luar biasa buat pemain biasa, tapi buat anak semuda Yamal, itu beneran spesial dan langka banget. Tapi tahu nggak sih, apa yang bikin Yamal beda banget sama yang lain? Bukan cuma kenceng larinya, bukan cuma jempol kakinya yang sakti, bukan cuma kelincahan ngedribble yang bikin lawan pusing. Yang paling mahal dari Yamal itu kepala dan keputusannya. Dia tahu kapan harus nyerobok ke pertahanan lawan, dia tahu kapan harus lepas umpan matang, dia tahu kapan harus nahan bola dan atur ritme. Ketenangan kayak gini di umur segitu, emang rezeki anak jenius aja nih. Di tangan Hansi Flick, Yamal dikasih kebebasan dan kepercayaan penuh buat berkembang. Nggak dipaksa sempurna mendadak, tapi juga nggak dimanja-dimanja berlebihan. Dia dikasih tanggung jawab gede, dan sampai sekarang, dia jawab terus sama penampilan yang makin cemerlang. Penghargaan Yamal ini juga kemenangan gede buat La Masia nih. Akademi legendaris Barca sekali lagi buktiin kalau mereka masih jagonya nyari dan ngebesarin bibit terbaik sedunia. Di zaman sekarang di mana banyak klub bakar uang ratusan miliar cuma buat beli pemain, Barcelona punya jalan sendiri, bikin bintang sendiri dari rumah. Cerita kebangkitan Barca makin indah deh jadinya. Sekarang Lamine Yamal udah jadi simbol baru, wajah masa depan klub. Di sekelilingnya ada Rafinha, ada Anthony Gordon, ada pemuda-pemuda berbakat lain, dan ada Hansi Flick yang lagi meramu racikan baru. Kalau proyek ini jalan terus mulus, siap-siap aja ya dunia lihat Barcelona balik jadi salah satu tim paling menakutkan se-Eropa.
Punya kecepatan dewa, kreativitas melimpah, bibit muda segar, nilai klub makin tinggi, dan kepercayaan diri yang udah 100% balik lagi. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah Barca lagi bangkit. Tapi para rival udah siap belum? Soalnya Barcelona udah mulai lari kencang banget nih.